Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Silviani, NIM 21016045, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan membaca dengan menyimak, menulis, dan berbicara. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembahasannya ya. Ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis. Dan keempat keterampilan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama, hubungan antara menyimak dengan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Keduanya saling bergantung. Tidak ada yang perlu dikatakan jika tidak ada seseorang pun yang mendengarkan. Dan meskipun mungkin kita dapat menyimak nyanyian atau doa, komunikasi yang diucapkan merupakan hal utama yang perlu disimak. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Keduanya membutuhkan penyandian dan penyandian kembali simbol-simbol lisan. Pada dasarnya, berbahasa digunakan dalam percakapan, dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Yang kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain. Baik dalam menyimak maupun dalam membaca dibutuhkan penyandian simbol-simbol. Menyimak bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Penyandian kembali simbol-simbol lisan atau menyimak hanya melibatkan satu tingkat pemindahan, yaitu dari bunyi ke penggalan yang menjadi sumbernya. Sedangkan penyandian kembali simbol-simbol tertulis atau membaca melibatkan dua tingkat pemindahan, yaitu dari simbol tertulis ke simbol lisan. Selanjutnya, pengalaman yang menjadi sumbernya. Yang ketiga, hubungan antara berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif dan produktif. Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara dan menulis dibutuhkan kemampuan penyandian, simbol-simbol, simbol lisan dalam berbicara, dan simbol tertulis dalam menulis. Baik dalam kegiatan bicara maupun menulis, pengorganisasian pikiran sangat penting. Pengorganisasian pikiran ini lebih mudah dalam menulis, karena informasi dapat disusun kembali secara mudah setelah ditulis sebelum disampaikan kepada orang lain. Membaca lisan dipelajari lebih dahulu oleh anak-anak dan pada umumnya mereka tidak mengutarakan secara tertulis hal-hal yang tidak mereka kuasai secara lisan. Yang keempat, hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang tertulis dan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat yang mewakili kata-kata yang diucapkan, serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. Dalam menulis, orang lebih suka menggunakan kata-kata yang dikenal dan yang dirasakan, sudah dipahami dengan baik dalam bahasa bacaan yang telah dibacanya. Namun, banyak materi yang telah dibaca dan dikuasai oleh seseorang yang tidak pernah muncul dalam tulisan atau karangan. Hal ini terjadi karena menggunakan suatu kata dalam tulisan diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam dalam menerapkan penerapan kata tersebut daripada sekedar memahami ketika membaca. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.